Saudaraku Shalom, puji Tuhan saya bisa menyapa saudara sekalian dari dalam gedung GKNF dan ini hari baru, hari karunia Tuhan. Saudaraku, seperti biasa di masa pandemi, kami selalu ingin membawakan renungan singkat kepada kita semua. Hari ini saya ingin memberi tema, mencintai hidup demi hari-hari yang baik. Dan diambil dari Mazmur 34. Ayat 13-15 berbunyi demikian. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati hari baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudaraku, sekali lagi kita sekarang sudah menapaki tahun 2022. Berarti puji Tuhan umur kita bertambah, pengalaman kita bertambah, dan yang luar biasa adalah bahwa kita masih diberi kehidupan di tengah pandemi yang kita alami. Kalau kita tambah umurnya, bukankah itu sesuai dengan harapan kita? Setiap kali kita berulang tahun selalu doa dari saudara kita adalah supaya kita diberi panjang umur. Dan untuk hari ini saudaraku, nasihat bagi kita adalah dari teks yang kita baca tadi. Siapa yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang dan menikmati hari-hari yang baik, maka tema itu bisa dialami oleh setiap kita yang percaya dengan mengacu kepada nasihat firman Tuhan yang kita baca tadi. Kita semua ingin menyukai hidup, menikmati hidup karunia Tuhan ini. Kita juga ingin supaya umur kita panjang dan bahkan kita ingin menikmati hari-hari yang baik di depan. Untuk itu nasihat firman Tuhan ada 3. Satu adalah jagalah lidah dari yang jahat. Artinya jangan suka berbohong, jangan menjadi licik, jangan memutarbalikkan fakta, jangan mengingkari kebenaran dengan ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kebohongan dilakukan, maka kebohongan itu akan menyusahkan orang lain. Dan orang yang berbohong akan menanggung akibatnya. Orang yang suka melakukan itu demi keuntungan pribadi atau demi popularitas atau bahkan demi pujian, mereka pun akan membayar konsekuensinya atau akibatnya. Dalam kisah di Alkitab ada seorang muda yang berlari kepada Daud dan mengabarkan bahwa dialah orang muda yang membunuh Raja Saul, yang pada saat itu Raja Saul sedang mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Dengan kata lain, Raja Saul adalah musuhnya Daud. Dan orang muda ini memberitahukan itu dengan harapan dia akan mendapat pujian, dia mendapat hadiah. Tetapi dalam perjalanan dan kisah itu dikatakan, akhirnya Daud sebaliknya justru menghukum orang muda ini. Karena orang muda ini sesungguhnya adalah bohong. Raja Saul itu mati karena dia melakukan apa yang namanya bunuh diri. Pedangnya itu ditusukkan lalu dia menjatuhkan diri. Itulah yang terjadi. Kebohongan itu racun yang membahayakan dan menyusahkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kejahatan itu selalu sekali lagi juga selalu menyusahkan orang lain, merugikan orang lain, dan akan membuat senang orang yang melakukan itu. Kalau melihat orang lain susah, menderita, orang yang melakukan kejahatan itu senang. Tetapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu itu mengerti perilaku orang-orang seperti ini. Dan orang yang melakukan itu juga akan menanggung konsekuensinya. Dalam kisah Alkitab juga ada cerita tentang seorang permaisuri yang bernama Isabel. Dia adalah permaisuri Raja Ahab. Satu kali Ahab melihat kebun anggur yang sangat indah dekat dengan istananya, milik seorang bernama Nabot. Dia ingin membelinya, tapi Nabot tidak rela menjualnya. Akhirnya dia merasa frustasi, dan dalam situasi itu istrinya berkata, "Jangan gelisah, aku akan
menjadikan kebun anggur dapat menjadi milikmu. Lalu dia merekayasa. Akhirnya Nabot dihukum mati. Dan kebun anggur diambil alih oleh raja. Tetapi akhirnya Isbel membayar mahal. Dia juga mati. Bahkan darahnya dijilat-jilat oleh anjing. Dan yang ketiga, carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Hidup ini harus diwarnai damai. Selalu ngomong damai, tentram. Karena orang yang membawa damai, merekalah anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Dengan kata lain, saudaraku, mari kita menghidupi hidup ini dengan harapan berumur panjang, dengan warna yang baik dan menyenangkan. Kalau kita sungguh-sungguh mentaati, menjaga lidah kita dari kebohongan, menjauhi kejahatan, dan mengupayakan pendamaian. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk nasihat firman Tuhan. Tolonglah kami untuk menjadi manusia yang jujur dengan mulut yang selalu menyampaikan kebenaran. Tolonglah kami supaya kami tidak melakukan hal yang jahat dan tercela, tapi melakukan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami selalu membawa damai kepada siapapun dengan kata-kata, perbuatan, bukan memprovokasi dan membuat orang lain marah dan tersinggung. Berkat Tuhan kami mohon hari ini dalam laku dan kerja kami. Berkat Tuhan kami mohon untuk gereja Tuhan. Berkat Tuhan kami mohon untuk negeri kami sekalian. Haleluya. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati, terima kasih.